Rencana ekspansi PT Berkat Putih Abadi ke Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, menuai keresahan di kalangan petani. Tanpa adanya sosialisasi resmi, tim calo tanah diduga bergerak dari rumah ke rumah meminta SPPT dan dokumen kepemilikan lahan, memicu kekhawatiran masyarakat. PT Berkat Putih Abadi diketahui menargetkan 300 hektar lahan di Desa Banjar Anyar dan Batu Agung untuk perkebunan pisang Cavendish. Namun, proses yang berjalan dinilai menimbulkan intimidasi terselubung. Petani mengeluhkan alat berat yang merusak pematang sawah, serta adanya tekanan tidak langsung terhadap mereka yang enggan menjual lahannya. Lahan yang tidak dijual sengaja diapit hingga akhirnya pemiliknya terpaksa melepas tanahnya, ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Kondisi ini mengingatkan pada pola serupa yang terjadi di Brebes. Sayangnya, pihak desa termasuk kepala desa dan perangkatnya cenderung diam dan tidak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa proyek ini belum mengantongi izin resmi. Menanggapi keresahan petani, organisasi Satria Pinayungan Nusantara telah mengajukan permohonan audiensi dengan DPRD Kabupaten Tegal sebelum melangkah ke proses pelaporan. Seharusnya ada sosialisasi dari tingkat desa mengenai tujuan pembelian lahan dan proyek yang akan dijalankan. Ini sudah pasti belum berizin karena prosedurnya tidak ditempuh, tegas perwakilan Satria Pinayungan Nusantara. Masyarakat berharap DPRD Kabupaten Tegal segera merespons keluhan ini dan mengambil tindakan untuk memastikan hak-hak petani tetap terlindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Satria Pinayungan Nusantara kembali hadir menyapa teman-teman semua, rekan-rekan semua di TikTok atau di media sosial lainnya, Brebes, Tegal dan sekitarnya. Oke. Malam ini saya akan menanggapi terkait selentingan kabar dari oknum notaris atau BPAT terkait mafia tanah Brebes Tegal yang sedang ramai kami laporkan dan kami cermati lah di sini fenomena-fenomenanya. Jadi ini statement terbuka ya untuk beliau, Ibu Hajah Inawati SH MKN yang berkedudukan di Sitanggal, Kecamatan Sitanggal, Kabupaten Brebes, yang kebetulan beliau adalah notaris atau PPAT yang dipakai oleh PT Berkat Putih Abadi. Jadi ada statement selentingan sih, masih selentingan sih. Cuman seharusnya pada saat audiensi waktu di DPRD waktu itu, ketika kami masyarakat mengundang beliau untuk hadir untuk berstatement apa yang akan menjadi pembelaan atau pembantahan terkait apa yang kami dugakan. Namun beliau tidak hadir, nggak tahu apa alasannya. Yang beliau itu menyatakan bahwasanya mafia tanah apa kok dikenakan digarisbawahi kami itu sebagai mafia tanah sih? Apa? Kami beli tanah dengan petani dengan sukarela, kok dikaitkan dengan praktik mafia tanah. Nah, ini menarik saudara-saudara semuaku untuk dibahas ya. Bahwasanya mafia tanah itu perlu sekali lagi kita garis bawahi, kita bahas bersama. Mafia tanah itu bukan hanya terkait penyerobotan tanah saja, bukan hanya terkait membeli tanah tidak dibayar, memalsukan sertifikat, memalsukan AJB, memalsukan dokumen, memalsukan para pihak. Bukan hanya seperti itu. Mafia tanah itu rangkaian, bukan hanya seperti itu. Bukan hanya sesimpel itu yang dibayangkan, bahwasannya beli tanah belum dibayar lalu itu mafia tanah. Menyerobot tanah orang yang di situ ukuran kita 1000 meter tapi kita mengambil masuk ke batas tanah tetangga kita sebanyak berapa meter masuknya. Bukan hanya sekedar seperti itu ya, tidak sesimpel itu. Ini adalah rangkaian. Perlu kita garis bawahi dulu bahwasanya apa sih notaris atau PPAT. Itu dulu yang harus kita bahas. Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat
akte otentik. Kewenangan ini diberikan oleh KUHP Perdata yang tertuang dalam pasal Reporter Warta Jaya Vision Kota Tegal, Jawa Tengah, 1868. Teguh Aji Wigono, Ya. mengabarkan. Sedangkan kode etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia atau INI ya, singkatannya Ikatan Notaris Indonesia, yang selanjutnya disebut perkumpulan para notaris. Berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam undang-undang yang sudah ditentukan. Rujukan pasalnya salah satunya adalah UU JN pasal 66 ayat 1 tentang jabatan notaris dan tindak pidana korupsi. Selain itu juga ada pasal yang mengatur, yaitu UU JN pasal 17 yang mengatur ruang lingkup kerja notaris. Kita garis bawahi dulu ya, notaris itu seperti apa, undang-undang yang mengaturnya bagaimana, itu. Kemudian Dewan Kehormatan Notaris atau DKN adalah lembaga yang berwenang mengawasi dan membina notaris dalam menjalankan tugasnya. Dewan Kehormatan Notaris juga berwenang untuk memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik. Berarti DKN ya, kalau terkait notaris itu DKN. Nah, lalu kalau terkait PPAT, itu siapa yang akan memberikan sanksi? Yaitu MPPD. MPPD adalah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Nah, MPPD ini berkedudukan di mana? Yaitu berkedudukan di kantor pertanahan. Berarti kalau di Brebes, yang sedang kita bahas sekarang, kantor MPPD berkedudukan di BPN Brebes tingkat kabupaten ya. Nah, itu untuk kode etik PPAT ya. Karena beda PPAT dengan notaris, itu beda. Lalu kalau kode etik terkait notaris, siapa lagi selain DKN? Selain DKN, kode etik notaris yaitu dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah atau MPD. Kalau yang tadi PPAT adalah MPPD, Majelis Pengawas dan Pembina ya, Majelis Pengawas dan Pembina itu PPAT daerah yang berkedudukan di Badan Pertanahan Brebes. Nah, kalau Majelis Pengawas Daerah atau MPD itu dibentuk oleh Kementerian HAM, Kemenkumham ya. Kantornya berkedudukan di mana? Di lapas, di LP kabupaten setempat. Berarti kalau di sini MPD, Majelis Pengawas Daerah Notaris, berkedudukan di lapas kelas 2B Brebes. Jadi banyak sekali badan-badan yang mengawasi terkait kinerja notaris dan PPAT. Kemudian dalam prakteknya apa saja sih yang boleh dilakukan oleh notaris dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh notaris? Di situ semuanya ada. Ya, jadi tidak serta-merta bebas untuk melakukan pemberkasan, lalu dengan enaknya bilang bahwasanya. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.